Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam wa khassana bi syari'ati sayyidina Muhammadin khairil anam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Wa naqulu ta'ala fil Qur'anil Karim wa asdaqul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul 'azim. Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, sama-sama kita hormati selaku pimpinan Majelis Taklim Nurul Hidayah, Ibu Ustazah Hajah Bunah dan keluarga besarnya, dan juga ibu ustazah, calon-calon ustazah, ibu hajah, calon-calon hajah, ibu-ibu umroh, calon-calon umroh, semuanya mohon maaf tidak disebutkan satu persatu, tidak ditata satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat, ta'zim, tawadhu dan mahabbah saya. Mudah-mudahan pada pagi menjelang siang semuanya masih dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sama-sama kita panjatkan puji syukur kita pada Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan rahmat, taufik, hidayah serta inayah kepada kita. Bil khusus pada hari ini Allah masih berikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiyat, sehingga pada kesempatan ini kita dapat hadir kumpul di majelis taklim yang kita cintai ini dalam rangka melaksanakan suatu kewajiban kita kepada Allah, yakni thalabul ilmu. Dan juga alhamdulillah kita bisa silaturahim, ibu bisa bertemu dengan kawan-kawannya pada hari ini. Mudah-mudahan hadirnya kita, kumpulnya kita selalu mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Selain daripada itu, salawat serta salam sama-sama kita limpah curahkan kepada penghulu kita, kepada junjungan kita, yaitu Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarganya, para sahabat dan kita sebagai umatnya yang terus masih istiqomah mengerjakan daripada sunnah-sunnahnya. Pada hari ini alhamdulillah kita sudah berada di bulan Sya'ban yang sebentar lagi insyaallah masuk daripada bulan suci Ramadan. Sampai kira-kira sampai kira-kira insya Allah, karena kita tidak tahu itu semua rahasia Allah kematian. Ya, 1 jam ke depan, 1 hari ke depan, 1 minggu ke depan, kita nggak tahu rahasia Allah. Kalau sekarang kita masih ada, alhamdulillah. Ramadan masih ada, alhamdulillah. Doa kita dikabul Allah. Ya, ini dikabul Allah. Bulan Rajab sudah kita lewati, sekarang masuk bulan Sya'ban. Yang lalu kita berdoa, ya Allah minta berkah di bulan Rajab, alhamdulillah berkah bulan Rajab masih pada ada. Bulan Sya'ban sudah masuk, ya, mudah-mudahan Ramadan akan sampai. Banyak doa, banyak doa, insya Allah. Dan temanya pada hari ini kita bahas mengenai orang yang berpuasa tapi puasa yang gak diterima Allah. Masya Allah, rugi kalau begitu. Kita girang ya, sebentar lagi bulan Ramadan ya. Girang gak? Girang. Walaupun minyak masih naik, ya, gas udah mulai naik,
daging juga mulai naik, susu mulai turun. Ya enggak? Iya, walaupun situasi sekarang ini kondisi sangat seperti ini, minyak naik, gas udah mulai naik, daging naik, sembako naik, suami kita bilang suami romantis kagak mau. Ya, yang begitu-begitu urusan dunia insya Allah. Kalau kita beriman, bertakwa, girang Ramadan, insya Allah ada solusinya. Yang penting sampai aja umur kita bulan Ramadan itu beruntung. Ya, karena orang yang girang, orang yang senang, orang yang gembira dengan datangnya Ramadan sudah dijamin. Walaupun ya hadis-hadis yang dhaif, katanya sih lemah. Man fariha biduhur Ramadan, harramallahu jasadahu wal diran. Siapa orang yang girang, siapa orang yang gembira dengan datangnya Ramadan, maka diharamkan satu tubuh kita, jasad kita masuk di api neraka. Tuh, girang aja mudah. Udah ngapain ngomong baik? Ngomongin pelan-pelan biar kenceng. Ya, jadi itu girang aja, gembira aja dengan Ramadan datang. Ramadan datang kita girang, gembira, alhamdulillah. Dijamin kita dijauhkan daripada api neraka. Girang doang, Bu. Baru girang doang. Makanya ada orang yang awam bilang, "Gombang enggak kudu puasa dah girang baik dah." Ya itu istimewanya Ramadan. Girangnya ada seperti apalagi kita laksanakan puasa. Nah, pada hari ini makanya temanya adalah orang yang berpuasa tapi tidak terima puasanya. Sia-sia. Kenapa? Karena berapa banyak orang yang berpuasa tapi tidak ada pahalanya. Kamin shaimin laisa lahu minal ju' wal atas. Berapa banyak orang yang berpuasa tapi tidak ada pahalanya, sia-sia. Puasanya emang enggak batal puasanya. Cuma enggak ada apa-apanya. Enggak ada pahalanya, kan rugi. Kalau istilah ibu kerja, mah kerja bakti, sosial dari pagi sampai sore, wajar orang kerja bakti. Iya enggak? Lah kalau ibu kerja dari pagi sampai sore, yang pegawai-pegawai, pas giliran hari Sabtu gajian, gak gajian, kira-kira bagaimana? Nyesek banget ya. Nah, puasa juga begitu, timbang nahan lapar haus saja. Kamin shaimin laisa lahu minal ju' wal atas. Berapa banyak orang yang berpuasa lantaran tidak ada pahalanya. Kenapa sebabnya? Yang pertama adalah tarikus sholat. Hati-hati ini. Orang yang berpuasa tapi tidak sholat. Nah, ada orang puasanya kuat tapi sholat enggak kuat. Padahal sholat cuma 5 kali. Ntar di Johor paling 5 menit 10 menit. Asar, maghrib, isya, subuh. 5 kali sholat. Ya. Tapi banyak orang nggak kuat. Nah kalau orang yang berpuasa nggak sholat, sia-sia, nggak nempel. Tahu nggak nempel? Diragukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena sholat merupakan penting. Sholat merupakan wajib. Sholat merupakan kebutuhan kita. Kalau kita ingin mendapat ridho Allah, surganya Allah, kita sholat. Maftarada ala ummati as-salatul khamsi. Yang pertama diwajibkan umatku adalah sholat 5 waktu. Itu wajib tuh yang pertama. Ya, banyak orang yang berpuasa tapi tidak sholat ada. Puasanya mau kuat, giliran sholat yang 5 menit enggak kuat. Sedangkan sholat yang pertama diwajibkan oleh Allah. Wa awalu ma yurfa'u min amalihim as-salatul khamsi. Dan nanti yang pertama kali juga ya akan diangkat dari semua amal ibu adalah sholat 5 waktu. Sedekah ibu, haji ibu, umrah ibu itu belakangan, sholat nanti pertama diangkatnya. Tadi kewajiban, yang kedua diangkat yang pertama kali adalah sholat 5 waktu. Wa awalu
yus'aluna min amalihim as-salatul khamsi. Dan yang pertama kali nanti dihisab, ditanya dari kiamat adalah masalah sholat. Jadi kalau sholat ibu baik, yang lain akan baik. Sholat ibu diterima, yang lain pun akan diterima. Jadi kalau ibu puasa, jangan sampai meninggalkan sholat kecuali punya ujur syar'i. Apa itu? Ada halangan agama, apa haid, apa nifas, melahirkan, menyusui. Boleh berbuka, enggak puasa. Tapi nanti setelah lebaran dibayar. Ada yang masih punya utang? Yang masih punya utang, bayar utangnya sekarang sebelum Ramadan. Paham? Yang kedua nih, sholat tidak diterima lantaran na'ukul walidain, orang yang durhaka kepada orang tuanya. Hati-hati di puasa tapi yang orang tua punya dosa. Belum minta maaf, orang tua belum ridho, nggak akan diterima puasa ini. Ziarah yang paling utama kalau orang tua masih ada, ziarahi ibu kita dulu. Di ziarah pergi kemana-mana, Wali Songo pergi, paling dekat Banten, orang tua kita di rumah ada disia-siain, salah. Apalagi sama ibu kita, sama ibu kita. Mudah-mudahan di sini memang nggak ada. Mudah-mudahan di sini enggak ada. Sebelum puasa dari sekarang punya dosa orang tua, datengin orang tua kita minta ridhonya. Apalagi ibu kita, wahnan ala wahnin. Lihat di dalam surah Luqman ayat 14. Wa wasainal insana sampai terusnya. Kata Allah, aku perintahkan kepada semua manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Wahnan ala wahnin, karena ibu kamu ini lemah dan bertambah lemah. Kenapa ibu kita lemahnya? Mengandung, ya, melahirkan, menyusui. Ibu punya ibu? Ibu punya ibu? Pastikan keluarnya bukan dari batu belah. Dari ibu kita, termasuk saya juga sama. Yang masih orang tua kita masih hormati, muliakan orang tua kita. Sia-sia tuh kalau puasa kita tuh orang tua kita gedeg, nggak ridho. Ibu, engkaulah manusia yang mulia, derajatmu 3 tingkat dibanding ayah. Kau mengandung lagi. Lah iya, kalau 4 kali punya anak, berarti 4 kali 4 kali melahir. Orang tua dulu anak yang banyak, ada yang 13. Orang tua saya 18. Bener, cuman biangnya banyak. Ibu saya 7, ibu saya yang lain lagi ada, jumlahnya 18. Saya punya saudara. Banyak berkah. Kalau lebaran kan kumpul, sekelurahan itu penuh. Keluarga besar itu sebutnya. Tuh ibu kita orang yang mulia. Orang yang mulia. Kenapa mulia? Tadi kelebihannya mengandung 9 bulan. Masya Allah, ibu kita mengandung 9 bulan, Bu. Kalau lagi mengandung, coba rasanya bagaimana. Ibu ngerasain namanya seorang ibu. Ada orang yang tadinya sama nasi doyan, pas ngandung benci banget sama nasi. Ada orang yang tadinya mau bakso, hobi banget sama bakso, pas begitu ngandung benci banget sama bakso. Iya. Ada orang yang tadinya sama duit tersepet, pas itu ngandung benci sama duit, ada enggak? Orang ada. Iya. Ada orang yang tadinya resep sama laki pas itu ngandung. Ada ya? Ada aja deket-deket jauh loh. Iya, pas itu ngandung lihat matahari nggak mau. Ada di dalam aja. Yang ada itu keluarin air ludahmu. Itu orang wadon saya begitu tuh. Dari mulai sebulan sampai 5 bulan tuh.
jelek terus. Coba itu. Mulai 5 bulan, 6, 7 bulan, 9 bulan mulai gede itu, Masya Allah. Coba bayangkan ibu kita ngandung 9 bulan ibu kita. Ya kemana juga dibawa, nggak pernah ditinggal. Betul ya? Kondangan dibawa, ngaji dibawa, mau belanja dibawa, itu nggak pernah ditinggal ibu kita ya 9 bulan. Mikirin nggak kira-kira? Ibu bayang nggak orang tua kita gitu? Kita dikandung seperti itu. Tidur juga serba susah. Miring kagak enak. Ya celentang kagak enak, tengkurap udah kapal helikopter. Tuh ibu kita seperti itu. Makanya kata Nabi bahwa surga ada di telapak kaki ibu. Surga ada di bawah telapak kaki. Al jannatu tahta aqdamil ummah. Surga. Makanya hati-hati kalau kita puasa, kalau ibu punya salah sama orang tua, sama ibu bapak kita belum ketemu, belum ada ridhonya, puasa ibu sia-sia. Hati-hati. Hai manusia, hormati ibumu yang melahirkan dan membesarkan. Terusnya apa lagi? Darah dagingmu dari air susunya, jiwa ragamu dari kasih sayangnya. Doa ibumu dikabulkan Tuhan. Begitu terus aja dah. Jadi kenyataan. Benar itu, doanya dikabulkan, kutukannya jadi kenyataan. Hati-hati. Makanya ibu kita kalau bicara enggak enak, bicaranya kurang baik kepada anak, akan terjadi seperti itu. Lebih sayanglah pada ibu. Apa lagi tulisnya? Biarlah kemana-mana sampai orang tua kita belangsak diem baik. Ditanya madang juga orang. Datangnya lebaran doang, mak minta maaf mak, baring nangis. Ya, basi. Hati-hati kalau seperti itu, puasa kita nggak akan diterima kalau orang tua kita tidak ridho. Paham? Dah jangan banyak-banyak, waktu saya terbatas misalnya. Yang ketiga, puasa tidak akan diterima lantaran orang yang memutuskan silaturahim, qata'ur rahim. Hati-hati nih saudara dengan saudara. Ya, jangan bermusuhan, jangan pada ribut. Kita puasa tapi punya salah, sama saudara masih pada ribut, enggak diterima. Apalagi saudara satu kandung. Bu, jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Ibu pasti punya saudara, ada kakak, ada adik, atau uak, paman, apalagi yang satu kandung. Hati-hati. Kita ribut sama saudara, memutusi lantaran permasalahan sedikit, permasalahan yang kecil, gara-gara itu putus dengan saudara, enggak nanya, gara-gara persoalan kecil. Di sini mah enggak ada ya. Hati-hati, karena ibu udah pada ngaji. Boleh marah-marahan, boleh ngomong, cukup 3 hari saja waktunya. Kalau udah 3 hari ngomong, nyamperin, lu ngapa sih abang gue kesel banget, saudara kita. Lu mau ngapa sih abang gue benci banget, ngomong. Kalau gue punya salah ya maafin. Gue salah apa sih emang, begitu aja ke saudara mah. Jangan saling benci membenci, putus memutus. Sampai dibilang, lah gue mah jangan pun lu mati, hidupnya gue bapaknya. Ya ngomong baik-baik, Pok. Kalau empok kita, Pok, atau Cek ya. Emang saya salah apa sih? Kalau saya salah mohon maaf ya, apalagi mau puasa nih supaya hati kita bersih. Supaya diterima puasanya. Kalau saling benci membenci saudara dengan saudara, apalagi satu kandung. Nauzubillah min. Hati-hati.
Hati-hati orang yang berpuasa tapi dia masih bermusuhan, maka puasanya sia-sia. Yang terakhir, yang keempat, orang yang berpuasa tidak akan diterima lantaran dia melawan dengan suaminya. Hati-hati. Hati-hati yang punya suami. Puasa tapi sama suami masih melawan saja, enggak tunduk. Bu, punya suami, hormatin, muliakan suami. Suami selama hidupnya dia benar, enggak pernah macam-macam, hormatin suami kita. Artinya apa? Taat kata suami. Karena suami itu pengganti daripada orang tua kita. Setelah ibu ijab kabul qabil tuh, terima tuh nikahnya, lepas orang tua tanggung jawabnya kepada suami. Tapi kalau suaminya orang semenggah mah jadi hormatin. Iya enggak? Bila mau ngaji, enggak ada kasih ngaji. Ada yang gitu? Daglok gitu mah. Yang penting urusan suami sudah rapi, kita rapikan dulu suami rapi, ya kita mau ngaji pasti diizinin. Paham? Ngaji mah rajin. Hari Minggu ngaji, hari Rabu ngaji, sama suaminya masih. Kalau kata bahasa pantun mah, kalau kata bahasa pantun, motong bambu pakai gergaji, perutnya lapar makan supermi. Ibu-ibu yang rajin ngaji tapi ngelawan sama suami, bahaya. Hati-hati nih kalau lagi puasa seperti itu, puasa tidak akan diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Dah, itu aja. Jadi pada hari ini temanya adalah orang yang berpuasa, puasanya tidak diterima lantaran yang pertama dia ninggalin sholat yang 5 waktu. Yang kedua, apa tadi? Yang kedua, orang yang durhaka kepada orang tua. Yang ketiga, memutuskan silaturahim dengan keluarganya. Yang keempat, seorang istri yang melawan dengan suami. Itu saja, mudah-mudahan ada manfaatnya. Insya Allah kita sama-sama berdoa supaya kita bisa melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan tahun ini dan sampai seterusnya dalam badan sehat. Allah berikan kemudahan dan segala niat hajat kita Allah kabulkan. Ya, itu saja. Kalau kata bahasa pantun, kalian doa. Saya rasa itu saja yang dapat sampaikan. Ya, sebelum doa ada bahasa pantun begini: buah naga di belah 4, semoga bermanfaat. Ikan kakap, ikan patin, mohon maaf lahir batin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astagfirullahaladzim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad fil awwalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil akhirin wa barik wa sallim wa radallahu ta'ala bi sahabati rasulillah ajma'in. Allahumma bi haqqil Fatihah wa bi sirril Fatihah wa bi karamatil Fatihah wa bi syafaatil Fatihah wa bi nuril Fatihah ya farijal ham wa ya kasibal gham. Allahumma ansur ummat sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummat sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummat sayyidina Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.